Shalom seluruh warga kerajaan. Tema kita Loving the King itu bukan sesuatu anjuran tapi suatu perintah. Sebagaimana ada dalam firman-Nya. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13 dimulai dengan perkataan maka sekarang. Jadi ini tidak untuk zaman dulu atau nanti tetapi sekarang. Firman Tuhan itu selalu present tense ya. Bahkan present continuous. Hai orang Israel, apa yang diminta? Diminta di sini require, dituntut daripadamu oleh Tuhan Allahmu. Orang-orang Chinese 3.500 tahun yang lalu sudah menyebut dia itu Sangti. Sangti itu heavenly emperor, loving the emperor, loving the king. Ya, yang pertama dituntut adalah takut akan Tuhan. Lalu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Walk in all his ways. Yesus berkata dalam Yohanes 15, aku nyebut kamu sahabat. Kalau, bersyarat nih, kalau kamu melakukan segala yang kau perintahkan. Mengasihi dia, beribadah pada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Berpegang, ya, berpegang, to keep, memelihara. Segala perintah ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu pada hari ini. Supaya diperhatikan, supaya baik keadaanmu. For thy good. Untuk kepentinganmu sendiri. Semua firman Tuhan itu untuk kepentingan yaitu umatnya. Raja kita terlalu baik, saudaraku. Dia tidak kekurangan apa-apa. Tidak usah dibesarkan, dia sudah terlalu besar. Ya, tidak usah diberi, sudah terlalu kaya. Tetapi perhatikan di sini, ada yang dituntut dari kita. Takut akan Tuhan. Dan hidup, Yesus berkata, I'm the way. Ya, zaman dulu kita tidak disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Pada abad pertama kita disebut the way, pengikut the way ya. Karena itu selaku saya kira pemberontak, kita sebagai orang Kristen tidak jadi pemberontak nyanyi I did it my way, but I did it his way. Puji nama Tuhan, dan firman Tuhan berkata for thy good. Kalau kita tahu bahwa bagaimana dunia ini sangat melawan Tuhan. Mazmur 2 berkata, mari kita melepaskan diri dari segala belenggu, dari segala ikatan. Firman Tuhan itu saudaraku memberikan kita freedom. Kalau Sang Putra membebaskan kita, kita benar-benar merdeka. Free indeed. Tapi dunia menawarkan apa? Menawarkan freedom, sebetulnya ikatan. Kita lihat bagaimana LGBTIQA 2S++, sekarang namanya begitu saudara ya. Semuanya melawan Tuhan, melawan cara Tuhan, melawan pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Semua jalan-jalan itu mereka langgar. Karena itu hari ini dituntut dari kita. Takut akan Tuhan. Baru bisa serve Him. Baru bisa loving Him. Karena perintah Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, sepenuh akal budi, segenap jiwa kita. Tandanya apa? Mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa mengasihi sebelum kita menerima pada Tuhan. Mengasihi Tuhan sebetulnya saudaraku tinggal mau atau tidak. Karena dia melimpahkan begitu banyak kebaikan buat kita. Dalam hidup saya, ya saya tahu untuk nyanyi I love you Lord, gampang saudara. Tetapi firman Tuhan, keep my commandment. Bukan anjuran. Ini raja saudaraku, ya. Dia bukan presiden, dia raja. Karena itu keep his commandment for thy good. For your good and mine and our family. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya memerdekakan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa ibadah tatap muka. Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Dia Raja yang layak untuk kita sembah. Mari kita menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang besar ada di tempat ini. Engkau layak kami tinggikan dan kami muliakan. Engkau Raja di atas segala raja. Namamu yang kudus, namamu yang mulia. Sebab di dalam namamu ada kuasa yang besar. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji Dia, Allah yang kudus. Haleluya.
Mulia, mulia.
Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada hari ini, kalau kami boleh sehat hari ini, semua bukan karena kekuatan kami, tapi kami percaya semua itu karena kasih karunia-Mu kepada kami. Sebab tahun ini Tuhan, Kau akan melimpahkan kasih karunia-Mu yang berlimpah ganda kepada kami. Dan kami tahu Tuhan, salah satunya adalah kehidupan kami hari ini. Kami mau terus Tuhan, bukan saja hidup dalam kasih karunia-Mu, hidup dalam anugerah-Mu, tapi kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau untuk mengerti, mengenal Engkau lebih dalam hati tentang bagaimana rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan hati kami menjadi suatu tanah yang subur buat benih firman-Mu, sehingga benih firman-Mu dapat jatuh di dalam tanah hati kami yang subur dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Amin. Kita sudah memasuki bulan 3 ya. Bulan 3, jadi tema kita yang surrender to God, surrender to the King sudah selesai. Kita beralih kepada loving the King. Kita masuk kepada sesi yang musim di mana kita lebih lagi mengenal Tuhan dengan segala dimensi yang ada padanya. Dan yang pasti kita akan selalu bertumbuh dalam pengenalan Tuhan dari hari ke hari. Tema di bulan Maret ini adalah Loving the King, yang diambil dari Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Di sini dikatakan bahwa kasih karunia menyertai semua orang, itu kemudian ada koma. Berarti apakah kasih karunia itu menyertai semua orang? Semua orang? Sebenarnya kalau ada koma itu biasanya ada artinya. Kasih karunia menyertai semua orang, komanya itu menjadi satu sebabnya. Kenapa kasih karunia menyertai semua orang itu? Dikatakan di sini yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kasih karunia akan menyertai semua orang. Artinya begini, kasih karunia akan menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang kekal, yang tidak kadang-kadang mengasihi, kadang-kadang tidak. Nah, kalau kita mau mengasihi kasih karunia menyertai kita, maka kita masuk ke dalam yang menjadi sebabnya ini, yaitu mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang kekal. Di dalam bahasa Yunani itu ada 4 macam kasih. Yang pertama kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih yang didasarkan pada perasaan cinta yang romantis dan daya tarik seksual. Contohnya seorang laki-laki tertarik kepada perempuan dan sebaliknya. Itu eros. Dan tertariknya karena faktor-faktor cinta atau bisa jadi juga karena daya tarik seksual. Kasih yang kedua yaitu kasih storge. Kasih yang ada dalam keluarga, kasih yang menggambarkan ikatan yang mendalam dan penuh perhatian antara orang tua dan anak dan atau saudara sekandung. Ini storge. Dan yang ketiga yaitu kasih persahabatan dan persaudaraan yang melebihi ikatan keluarga. Nah, kasih storge ini adalah contohnya kalau kita di masyarakat, di dalam komunitas. Dan yang keempat adalah kasih agape. Kasih tanpa syarat, kasih yang sempurna, dan inilah kasih Allah yang tidak binasa. Kasih Allah dan kasih agape. Nah, kalau dari empat kasih ini, sekarang kalau saya tanya yang kita bangun di dalam keluarga kerajaan apa? Apa? Ya, dari filia ke agape. Dari kasih persahabatan, kemudian dan persaudaraan yang melebihi ikatan keluarga rohani maksudnya ya. Nah kemudian bertumbuh kepada kasih agape. Karena kasih agape ini tidak gampang, saudara. Tidak mudah seorang itu bisa mengasihi Tuhan, mengasihi dengan seperti Tuhan mengasihi sesamanya. Mari kita lihat, kita belajar sama-sama bagaimana penerapan daripada kasih ini. Yohanes 21 ayat 15 dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak
Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini contoh yang Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui Yohanes ini tentang Petrus. Bagaimana sih kita mengasihi Tuhan itu? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kalau kita lihat dari kisah ini, dari ayat ini, itu jelas dikatakan bahwa mengasihi itu bukan sekedar ucapan, tapi mengasihi itu adalah melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Nah, kita lihat supaya kita lebih jelas lagi, kita akan lihat 3 kondisi yang mendasari Petrus itu mengasihi sang raja ini, yaitu Yesus. Yang pertama adalah kondisi di mana Petrus hidup dalam kasih sang raja. Yang kedua, supaya ada perbandingannya, kita mesti lihat juga bahaya hidup di luar sang raja. Baru kemudian kita bisa memutuskan, Petrus memutuskan mempraktekkan kasih sang raja dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan normal kita pun akan berhubungan dengan 3 hal ini. Ketika kita memutuskan untuk terpikat kepada seseorang, kita biasanya apa? Pertama tertarik dengan kondisi fisik seseorang dulu. Fisik mungkin, kepintaran mungkin, dan sebagainya. Tertarik dari sisi apa yang kita lihat. Waktu kita tertarik kepada seseorang, kemudian kita masuk kepada jenjang yang lebih lagi yang disebut dengan pacaran. Di situ kan kita mulai memikirkan, kita mulai menentukan apakah kita bisa hidup tanpa orang yang kita pacari sekarang ini, karena kita tidak sedang berpikir untuk pacaran, tapi kita berpikir untuk berumah tangga. Apakah saya bisa hidup dengan dia? Setelah kita hidup dengan dia selama masa pacaran. Nah, baru kemudian kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dari orang tua kita untuk kita terapkan dalam rumah tangga kita. Biasanya kan seperti itu ya kalau normalnya. Nah, coba kita lihat bagaimana kalau itu dalam kerohanian. 3 kondisi yang mendasari Petrus untuk mengasihi sang raja. Yang pertama, Petrus itu hidup dalam kasih sang raja. Apa sih? Bagaimana Petrus ini hidup dalam kasih sang raja? Seperti kita ketahui, Petrus itu adalah seorang nelayan. Seorang nelayan yang menyaksikan mujizat Tuhan Yesus. Pertama kali Petrus melihat bagaimana Yesus menyembuhkan mertuanya yang sakit demam. Dan kemudian Petrus yang semalaman mencari ikan, dia mencari ikan karena Petrus adalah seorang nelayan. Di situ Petrus mencari ikan dan semalam-malaman dikatakan bahwa Petrus tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian datang sosok Yesus, kemudian Yesus berkata kepada Petrus, buang jalamu di sebelah kanan. Tentu Petrus tidak serta-merta dapat percaya kepada Yesus, karena Yesus bukan seorang nelayan. Tapi Petrus melakukannya. Apalagi Yesus orang baru ya, yang baru saja dikenal oleh Petrus. Petrus melakukannya, dan apa yang terjadi? Jala daripada Petrus hampir koyak karena begitu banyak ikan. Nah, kita lihat di sini bahwa Petrus adalah seorang nelayan. Dia tentu ekspor ya, tentu ahli dalam mencari ikan. Tapi saat itu dia tidak mendapatkan apa-apa, dan 1 detik saja Tuhan membuang sebelah kanan, dia melakukannya dan kemudian dia dapat ikan. Kira-kira ajaib ya. Nah, di sini kemudian Yesus mengajak kepada Petrus untuk ikutlah dengan aku agar kamu menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Ada 1 profesi yang Tuhan Yesus tawarkan kepada Petrus untuk menjadi penjala manusia. Nah, Petrus tertarik dengan apa yang Yesus lakukan. Sebab tidak mudah bagi seseorang itu melakukan mujizat kesembuhan dan kemudian melakukan mujizat yang lain, yaitu menangkap ikan, membawa ikan masuk pada jaring. Itu tidak mudah. Petrus tertarik untuk ikut dengan Yesus. Di dalam perjalanan mereka bersama-sama dengan Yesus,
Yesus berusaha untuk menanamkan nilai-nilai kerajaan kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Karena di situ ada 12 murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus. Dan mereka semua adalah orang-orang yang awam, bukan yang berasal dari orang yang mempelajari kitab suci seperti ahli Taurat atau orang Farisi. Nah, di sini kemudian nilai-nilai ditanamkan kepada murid-murid, termasuk Petrus. Apakah kemudian Petrus bisa mengerti? Kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 18, di situ dikatakan, ketika kita muda, itu kita mengikat pegang kita dan kita pergi kemanapun tempat yang kita sukai. Petrus mengikut Tuhan Yesus, tapi di situ masih banyak ambisi-ambisi manusia daripada Petrus dan murid-murid yang lain. Waktu mereka mengetahui bahwa Yesus adalah satu saat akan disebut dengan raja, dua murid Yesus yaitu Yakobus dan Yohanes kemudian menginginkan posisi duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri daripada Yesus pada saat Yesus nanti menjadi raja. Nah, ini yang kita sebut dengan ambisi manusia. Dalam kehidupan kerohanian kita juga sama. Pada saat kita hidup dalam pelayanan dan di dalam gereja ini, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tentu di awal-awal kita pasti mempunyai ambisi juga. Saya ingin dong menjadi seorang pemimpin. Saya ingin dong untuk bisa melakukan hal-hal yang hebat, yang dahsyat. Apakah itu salah? Tidak salah. Sebab Alkitab pun mencatat pada saat kita masih muda, kita yang mengikat pegang kita dan kita mau pergi kemana saja itu masih bisa. Petrus kemudian, apalagi yang dilakukan Petrus pada saat ia bersama-sama dengan Yesus. Petrus dan Yesus dan murid-muridnya pergi berkeliling ke satu kota dan ke kota yang lain dan bertemu dengan banyak orang. Dan di sana Yesus menjawab segala kebutuhan yang terjadi di tempat di mana ia berada. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan dilepaskan, bahkan ada orang mati yang dibangkitkan oleh Yesus. Nah, dari sini murid-muridnya itu melihat semua yang dahsyat yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian muncul satu keberanian daripada Petrus bahwa kemudian ambisi, mulai muncul ambisi yang tadi saya bilang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Waktu ambisi mulai muncul, dikatakan di situ bahwa murid-murid yang lain terjadilah pertengkaran di antara murid-murid itu. 10 murid-murid yang lain memarahi Yohanes dan Yakobus. Jadi kalau kita masuk dalam satu pelayanan dan kemudian kita mempunyai ambisi, biasanya ambisi kita itu akan mendatangkan yang namanya kekacauan. Kemudian yang kedua, tiba-tiba Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Saat itu Yesus sedang berada di Kaisarea bersama dengan murid-muridnya. Kaisarea yaitu tempat pemujaan daripada raja dan orang-orang Romawi. Kemudian dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah? Menurut kata orang siapakah aku ini? Ada yang jawab, mereka menjawab, ada yang bilang bahwa Yesus itu adalah Elia, Yeremia dan sebagainya. Kemudian Yesus bertanya lagi, menurut kalian, menurut kamu siapakah Kristus? 11 murid terdiam, bahkan 12 murid yang pertama-tama terdiam. Dan kemudian Petrus seorang diri menjawab bahwa engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Waktu kita berjalan di dalam bersama-sama dengan Yesus, belum tentu kita mengenal Yesus. Itu poin kita. Kita jalan sama Yesus, kita melihat Yesus melakukan mujizat. Belum tentu kita kenal bahwa dia adalah Anak Allah. Tapi Petrus dapat mengetahui posisi status Yesus bahwa Yesus adalah Anak Allah. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, bukan kamu yang mengatakan ini kepadaku, bukan kamu yang mengatakan, bukan dasarnya Petrus yang mengenali Yesus seperti itu, tapi karena Bapakku yang memberitahukannya kepadamu. Ada satu kewahyuan yang datang kepada Petrus.
Dan Petrus menangkap pewahyuan itu. Nah, ketika Petrus menangkap pewahyuan itu, baru kemudian muncul yang namanya Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Eklesia, yang kita kenal dengan nama eklesia. Nah, di situ kemudian terjadilah yang kita sebut dengan peneguhan tentang siapa itu Petrus. Apakah kemudian Petrus semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan? Ternyata di dalam masa hidup bersama dengan Tuhan Yesus, Petrus tetap melakukan berbagai macam, dalam tanda kutip, kecerobohan manusia. Dengan kekuatannya, dengan keberanian, dengan kekuatan dan keberaniannya, Petrus berusaha mencegah untuk Yesus menggenapi kehendak Allah dalam hidupnya. Pada saat imam-imam besar dan pasukannya datang untuk menangkap Yesus, apa yang Petrus lakukan? Petrus mengambil pedang dan memotong telinga daripada salah satu imam besar. Dan yang kedua adalah Petrus, waktu Tuhan bilang bahwa waktunya segera tiba, yang dikatakan oleh Petrus apa? Tidak mungkin itu terjadi. Bahkan Petrus mempertaruhkan nyawanya bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita hidup di dalam kita melayani Tuhan. Tapi ketika kita masih muda, ketika kita masih dalam taraf hidup baru, kita biasa memakai yang namanya adalah ambisi kita ya. Yang pertama tadi ambisi kita untuk kita mau menjadi menjabat sesuatu atau keinginan sesuatu, itu salah apa tidak? Sebenarnya tidak salah. Yang kedua, apakah kita memakai skill kita, kemampuan kita untuk kita serahkan kepada Tuhan? Ya, seperti yang Petrus lakukan. Yang ketiga, apakah kemudian keseringan kita adalah kita mendasari tindakan kita itu dengan apa? Semua yang dasarnya adalah dari kita sendiri. Dan kita serahkan itu untuk Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya. Yesus melakukan bagiannya. Dia peduli tak? Dia tahu tak kalau murid-muridnya ini punya misi? Tahu kan? Dia tahu tak kalau murid-muridnya ini memakai dasar manusianya? Tahu tak? Kira-kira Yesus tahu tak kalau murid-muridnya menggunakan manusianya? Tahu tak? Kira-kira dari mana Yesus tahu? Tentu dari kita lihat, kalau kita baca, Yesus berdoa kepada Tuhan, kepada Bapaknya sebelum dia meninggalkan murid-murid. Di situ dijelaskan bagaimana Yesus, satu ayat dijelaskan bagaimana Yesus mengasihi murid-murid, dan dia tahu kelemahan-kelemahan daripada murid-muridnya. Semasa hidup, Yesus itu mengajarkan mengasihi murid-muridnya, sekalipun murid-muridnya mengasihi dia dengan cara manusia mengasihi Allah. Tentu kalau kita bilang manusia mengasihi Allah, apa bedanya dengan Allah mengasihi kita? Waktu manusia mengasihi Allah, itu ada ambisi, ada satu keuntungan. Kalau saya mau melayani, apa sih yang saya dapat? Mungkin saya waktu melayani, saya ingin dipuji, saya ingin melakukan, saya ingin dilihat orang, saya ingin dihormati dan sebagainya. Bisa tidak terjadi dalam pelayanan? Sangat bisa kan? Nah, tapi kemudian Yesus ini selalu menyertai kita. Dia terus saja melatih dan kemudian memberikan nilai-nilai kerajaan kepada murid-muridnya. Sehingga satu saat ada di mana masa di mana murid-muridnya harus mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Artinya apa? Kita tidak dapat mengasihi Raja atau Yesus kalau kita tidak merasakan dulu kasih Yesus kepada kita. Waktu Petrus bersama-sama dengan Yesus, Petrus ini sambil jalan kan? Sambil jalan, dia merasakan, oh Yesus ini buat mujizat. Makanya apa? Dia berani. Waktu
Yesus menemukan kamu di atas batu karang ini, di atas Petrus itu akan dibangun jemaat Tuhan. Petrus kemudian apa? Jadi sombong kan? Sampai kemudian Yesus sudah berkata, "Nyala kau iblis." Itu kan tidak lama. Tapi apakah Petrus keluar dari situ? Tidak. Kadang-kadang kita untuk merasakan kasih Tuhan, kita untuk mempunyai banyak kesalahan yang kita buat, tapi jangan keluar dari kasih Tuhan. Terus saja hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan adalah kasih yang tidak terbatas dan kasih yang menembus segala keterbatasan. Kasih Yesus Kristus yang tidak terbatas adalah kasih tanpa syarat. Kasih Kristus selalu baru setiap hari. Dan kehidupan, kenapa kasih Yesus itu disebut baru setiap hari? Kadang-kadang kita secara kerohanian, kita ini lata rohani. Yang dimaksud dengan lata rohani itu seperti ini. Alkitab itu memang adalah kitab kehidupan kita. Tapi tidak berarti kemudian Alkitab menjadi kita mengasihi Alkitab, bukan mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Alkitab, bukan mengasihi Tuhan. Contohnya seperti ini. Kalau ini supaya kita bisa bedakan ya, mengasihi Alkitab atau mengasihi Tuhan. Pada saat bangsa Israel dibawa kepada Tuhan, melewati, menyeberangi, memasuki tanah Kanaan. Pada saat itu bangsa Israel harus berhadapan dengan musuh yang pertama, yaitu Yeriko. Ada satu tembok yang besar yang menutupi kota Yeriko, dan di situ dikatakan bahwa bangsa Israel untuk dapat masuk di dalam Kanaan, dia harus melewati tembok Yeriko itu. Bangsa Israel bukanlah seorang tentara, bukanlah seorang pasukan yang hebat. Sedangkan bangsa Yeriko yang kotanya berkubu, temboknya begitu tebal, itu adalah bangsa-bangsa yang bengis, bangsa yang sudah biasa berperang, sehingga mereka membangun satu kubu yang kuat. Apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Yosua untuk pergi mengelilingi kota itu, mengelilingi benteng itu. Apa yang terjadi? Firman Tuhan kepada Yosua adalah kelilingi benteng itu sebanyak 7 kali. Jangan satu patah kata pun keluar dari mulutmu. Saya percaya waktu bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko, ada begitu banyak orang yang mengejek bangsa Israel. Apakah dengan kamu keliling 7 kali bisa lumpuh? Tak mungkin kan? Makanya Tuhan berkata, jangan satu patah kata pun keluar. Tentu ejekan dari atas itu banyak kan? Nah, singkat ceritanya adalah ketika hari yang ke-7 tembok Yeriko itu jatuh, bukan dari luar ke dalam. Kalau kita mendorong sesuatu itu jatuhnya, saya mendorong ya, jatuhnya ke dalam. Tapi dari dalam keluar. Sepertinya apa? Ada satu kekuatan yang mendorong tembok itu jatuhnya keluar, bukan ke dalam. Nah, di sini dikatakan apa? Allah membuat mujizat dengan mengelilingi kota, benteng, dan benteng itu runtuh. Kemudian kita ketika menghadapi sesuatu, kita sering yang namanya latar rohani. Waktu kita mengalami satu kesusahan, kita langsung berpikir apa? Doa keliling lah, dan saya berpikir begini, doa keliling tidak salah, tapi harus melihat bahwa apakah memang Tuhan menginginkan itu terjadi, supaya kita jelas. Karena kadang-kadang kita memakai Alkitab, kemudian kita melupakan Tuhan. Bisa nggak? Sangat bisa kan? Kita memakai Alkitab. Wah, kita berkata seperti ini, kita putuskan seperti ini. Kita lakukan aja apa yang Alkitab katakan. Sebenarnya kita harus lakukan apa? Mencari apa kata Tuhan. Nah, bisa nggak kita menilai ini? Tentu tidak mudah. Kenapa? Tuhan berbicara dengan kita, dan Tuhan belum tentu berbicara dengan orang lain. Nah, makanya kenapa kita dalam gereja ini untuk bisa menjadi satu hati, satu visi, kita sama-sama memiliki pemahaman yang sama. Kita harus belajar sesuatu yang sama tentang Tuhan, supaya kita mengenal cara Tuhan bekerja. Kalau enggak, kita akan terjadi keributan demi keributan.
Makanya saya berharap bahwa kita tergabung di dalam KK, keluarga kerajaan. Situ kita akan belajar dengan satu doktrin yang sama, pengajaran yang sama, supaya kita dapat mengerti tentang apa yang kita lakukan. Nah, kemudian saya masuk kepada yang kedua. Kalau tadi kita hidup dalam kasih Tuhan, walaupun dalam kasih kita hidup dalam kasih Tuhan, ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat, tapi tetaplah hidup dalam kasih Tuhan, supaya kita dapat merasakan bagaimana sih Tuhan mengasihi kita itu. Sebab kita harus tahu tujuan Tuhan adalah Dia mengasihi kita menerima kasih Tuhan yang begitu sempurna, baru kemudian kita bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain. Itu menjadi tujuan utama daripada Tuhan. Nah, sebagai pembandingnya adalah kita mesti melihat bagaimana bahayanya hidup di luar kasih Sang Raja. Kita tidak dapat hidup di luar kasih Sang Raja. Pernyataan ini benar apa tidak? Kita mesti lihat dulu hidup mana yang kita mau hidupi. Kalau hidup kita di dunia, kita bisa kok hidup tanpa Tuhan? Bisa kan? Masih banyak kan orang yang tidak percaya dengan Tuhan? Mereka hidup kan? Mereka bisa lebih kaya dari kita kan? Mereka bisa lebih diberkati lebih dari kita kan? Sebenarnya kalau diberkati enggak. Kalau mereka bisa lebih banyak hartanya, lebih kayanya, karena berkat itu kepada anak-anak Tuhan. Nah, tapi hidup yang dimaksud di sini adalah hidup yang hidup di dalam Tuhan. Kita kan tidak pernah akan bisa hidup dengan agape, dengan kasih agape kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Kita akan menjadi liar seperti yang terjadi pada Petrus. Waktu dia hidup, sekalipun kita hidup dengan Tuhan, kita percaya Tuhan, kita ke gereja, kita ada di komunitas yang benar, tapi bisa kok kita hidup. Karena kita pelihara hidup manusia kita, bukan hidup bersama dengan Tuhan, bukan musuh itu. Nah, waktu kita hidup dengan Tuhan, kita memang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau waktu kita hidup dengan manusia, kita bisa ada ambisi di situ. Yang pasti yang berperan dalam hidup kita adalah ambisi kita. Kita akan mengandalkan kemampuan manusia kita. Apakah itu keberanian kita? Apakah itu kepintaran kita? Apakah itu ambisi? Segala cara akan kita pakai sebagai dasar untuk kita hidup. Dan yang pasti, dapatkah seorang itu mengasihi orang lain dengan kasih manusia? Seorang suami dengan istri saja, seorang istri mengatakan bahwa aku mengasihi kamu karena mengasihinya yang suaminya. Jadi apa? Duduk saja, saya ngatur hidupmu. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini. Karena apa? Saya mengasihi kamu. Kalau saya tidak atur kamu, itu samanya saya tidak mengasihi kamu. Sering nggak itu terucap dalam keluarga kita? Sering kan? Tapi itu karena dasarnya mengasihi. Dasarnya mengasihi, baik nggak? Sepertinya baik, tapi manusia tidak mungkin bisa mengasihi manusia kalau di dasarnya adalah kehidupannya sendiri. Kita harus bisa mengasihi manusia itu dengan kasih agape. Dan kita belajarnya dari mana? Dari bagaimana Tuhan mengasihi kita. Makanya kita perlu hidup dulu bersama-sama dengan Tuhan. Tadi yang pertama diajarkan, sekarang kita hidup bersama dengan Tuhan. Kemudian ada begitu banyak kesalahan yang kita buat. Tapi belajar, jangan pernah keluar daripada kasih Tuhan. Di dalam gereja, di dalam dalam kakak. Sekarang kita buat satu kesalahan, belajarlah untuk apa? Mengoreksi diri, hidup benar. Belajar mengenal Tuhan dari apa yang kita lakukan. Nah, kesimpulannya kita tidak dapat hidup dalam kehidupan sore kita kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan atau kita hidup dalam Tuhan. Nah, kita masuk kepada yang
ketiga, mempraktekkan kasih sang raja dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang ini Petrus masuk kepada yang namanya ketika kau tua, ada orang yang mengikat tanganmu dan membawa kamu kepada tempat yang tidak kamu inginkan. Di sini Petrus sudah tidak bisa lagi untuk melakukan banyak hal yang didasari daripada manusianya. Yesus datang setelah ia bangkit. Yesus datang kepada Petrus. Jadi setelah kebangkitannya, Yesus datang kepada Petrus dengan mujizat yang sama. Pada saat Petrus kembali memutuskan kembali menjadi nelayan, ia kemudian menjaring ikan, dan semalaman dikatakan juga bahwa ia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Yesus datang dengan cara yang sama, berkata kepada Petrus, buang jaringmu di sebelah kanan. Kedatangan Yesus yang kedua ini tidak lagi membuat Petrus berpikir panjang. Petrus langsung membuang jaringnya, dan kemudian dia kaget bahwa dengan mujizat yang sama Yesus datang kepada dia. Pada saat Yesus datang kepada Petrus dengan mujizat yang sama, Petrus sadar bahwa itu adalah Yesus. Nah, pada saat Petrus sadar bahwa itu adalah Yesus, kemudian Petrus segera mengambil pakaiannya dan kemudian mengambil jubahnya dan kemudian dia menghampiri Yesus. Di situ Yesus tidak kemudian mengungkit kesalahan daripada Petrus, tetapi apa yang Yesus katakan kepada Petrus pada saat itu. Apakah kau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dan setelah sekian banyak engkau melakukan banyak kesalahan-kesalahan, termasuk yang terakhir adalah ketika Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Tiga kali juga Yesus bertanya kepada Petrus. 3 kali juga Yesus memberi perintah kepada Petrus, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada tiga maksud daripada Tuhan mengatakan gembalakanlah domba-domba. Yang pertama itu adalah feed my lamb. Lamb itu adalah domba kecil. Dalam bahasa Yunani-nya itu adalah bosku. Itu artinya menggambarkan tugas seorang guru Kristen untuk mempromosikan dalam segala hal kesejahteraan rohani anggota gereja. Itu artinya feed my lamb. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-domba kecil, kasih mereka tempat dan beri mereka makan. Yang kedua yaitu feed my sheep, memberi makan domba-domba yang dewasa. Itu dalam bahasa Yunani-nya poimakeno. Artinya mengembalakan atau memberi makan, memelihara, menyediakan padang rumput pada kawanan domba. Yang dimaksud domba di sini adalah domba dewasa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini berhubungan dengan apa? Orang-orang yang sudah dewasa itu dikasih satu tempat pelayanan. Dan yang ketiga yaitu feed my sheep, bosku. Artinya menggambarkan tugas seorang guru Kristen yang mempromosikan dalam segala hal kesejahteraan rohani anggota gereja yang dewasa. Nah, kalau kita lihat jelas di sini, semua ini berhubungan dengan apa? Yesus mau untuk Petrus mengasihi orang lain, seperti dia mengasihi Yesus mengasihi Petrus. Ingat, Petrus adalah siapa? Seorang nelayan yang tidak tahu apa-apa. Yesus ingin seperti Petrus merasakan tentang kasih Yesus, itu pun yang akan terjadi ketika Petrus mengasihi orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kasih apa yang harus Petrus sampaikan kepada orang-orang yang digembalakan?
Apakah kasih manusianya seperti pada saat ia hidup bersama dengan Yesus? Tentu tidak. Kasih yang harus dinyatakan, kasih yang harus dibagikan kepada Petrus, kepada orang yang digembalakan adalah kasih Yesus, kasih Tuhan, kasih agape. Nah, apakah seorang manusia mampu untuk melakukan itu? Membagikan kasih agape kepada sesamanya? Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus bilang kalau kita mengasihi dia, itu kita melakukan perintahnya, memegang perintahnya dan melakukan. Dengan apa? Apa yang kita miliki. Tapi kemudian apakah kemudian Yesus menginginkan untuk kita mengasihi dengan kasih kita, kasih filio? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa mengasihi Allah seperti Allah mengasihi. Tapi Tuhan Yesus menginginkan apa yang terjadi pada Petrus. Kita siapkan hati kita dulu. Kita mau ketika Petrus menyatakan bahwa dia mengasihi Tuhan dengan standar yang sama, baru kemudian kemampuan itu diberikan. Kita tidak bisa bilang bahwa kemudian saya mau mengasihi sesama kita, tapi saya tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada banyak sebenarnya yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan mau kita mengembalakan semua orang? Saya pikir ini untuk Petrus sendiri, karena menurut yang lain tidak dikatakan seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah begini: apa yang ada pada kita? Kenapa Yesus mau Petrus mengembalakan? Karena pewahyuan yang dia dapat. Mungkin kita punya skill, kita punya keuangan. Bisa nggak dari keuangan kita mengasihi Tuhan? Sangat bisa. Tapi jangan uang kita yang kemudian mengasihi Tuhan dan kitanya tidak mengasihi Tuhan. Sebab ini dua hal yang berbeda. Kita lihat dalam kehidupan Cornelius. Cornelius adalah seorang Itali yang tidak mengenal Yesus tentunya, karena dia adalah seorang Itali. Tapi Cornelius ini sering memberi persembahan kepada gereja. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan mengutus Petrus untuk datang kepada Cornelius, karena tetap Tuhan ingin kita mengenal dia. Yang kita mengasihi Tuhan, itu kitanya yang mengasihi Tuhan, lalu kemudian apa yang kita miliki kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk kasih. Karena kasih itu tidak bisa hanya dengan kata-kata, tapi harus kasih itu dengan perbuatan. Jadi yang paling penting adalah kitanya dulu yang menerima Tuhan, kemudian kita mengasihi Tuhan, baru kita melakukan kasih Tuhan itu, bentuk kasih kita kepada Tuhan kita wujudkan dengan tindakan. Nah, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 15 sampai 13 di sini. Ini yang terjadi dengan Petrus pada saat ia mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Pada keesokan harinya pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam yang besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan ia mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahui dan
Ketahuilah dan kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan sehat sampai sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuat oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam dia, sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, karena mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Waktu kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape dan ada Roh Kudus tinggal dalam kita, kita tidak bilang lagi bahwa itu karena kita. Oh, yang buat ini jadi bagus itu adalah karena saya. Saya yang berusaha, saya yang mati-matian, saya yang enggak. Kita lakukan semua itu untuk Tuhan. Dan kita tahu bahwa itu semua untuk Tuhan. Yang melakukan itu juga Tuhan, bukan kita. Sebab apa? Ada banyak keterbatasan kita yang ternyata yang kita tidak dapat melakukannya dan Tuhan melakukannya. Dan kita tidak perlu sombong dengan semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dalam kisah ini, Petrus itu menyembuhkan orang lumpuh yang di depan bait Allah. Mereka heran kan? Ada begitu banyak orang yang ada begitu banyak mujizat-mujizat yang pernah kita buat, tapi kita bisa melihat kalau kita mengasihi Tuhan, jawaban kita pasti berbeda. Ketika intimidasi datang, jawaban kita pasti berbeda. Itu yang akan menentukan apakah kita mengasihi Tuhan dengan melakukan itu, atau kita mengasihi, kita melakukan atau melakukan mujizat, tapi dasarnya adalah kita. Sebab ada pun tertulis bahwa seorang itu mengusir setan dalam nama Yesus, melakukan mujizat-mujizat besar dalam nama Yesus, tapi Tuhan itu mengatakan apa? Aku tidak mengenal kamu. Bukan malah dikasihi, tapi malah ditolak oleh Yesus. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, dasar kalau kita melakukannya dengan kasih daripada Tuhan, kasih agape, dan biarkanlah Tuhan atau Roh Kudus yang ada dalam kita yang menuntun, maka kita dapat menyalurkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang ini kalau kita ngomong tentang versi Alkitabnya, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengetahui panggilan Tuhan atau perintah Tuhan dalam hidup kita? Dari pengalaman saya membagikan bahwa kekurangan atau masalah yang kita temukan di dalam pelayanan dan orang lain tidak memperhatikannya atau menyerah melakukannya, bisa jadi itu adalah apa? Tanda panggilan Tuhan atau perintah Tuhan kepada kita. Yang pertama, responi dengan apa? Izinkan Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk berkarya melalui hidup kita. Jangan cepat-cepat bilang ini urusan kamu, ini bagianmu, ini bagiannya segini dan sebagainya. Jangan cepat-cepat seperti itu. Tapi apa? Lihat baik-baik. Kalau kita melihat dan orang lain tidak melihat, berarti Tuhan sedang memberikan kita satu perintah. Terus kemudian pelajari apa yang kita temukan. Saya bisa melakukannya atau tidak ya? Mungkin bukan saya yang melakukannya, tapi saya bisa apa untuk bisa membantu itu? Oh, saya ternyata bisa membangun hubungan dengan orang, kemudian membawanya untuk melakukannya. Bisa? Bisa. Atau jangan cepat-cepat memutuskan bahwa oh itu bukan passion saya, oh itu bukan di luar kemampuan saya. Sebab kalau kita bilang bahwa itu passion, apakah setiap orang itu digerakkan dengan passion? Iya. Tapi kita membatasi kasih Tuhan dalam hidup kita.
Kalau kita bilang bahwa itu di luar kemampuan saya, waktu Tuhan kasih kita lihat, itu berarti apa? Tuhan ingin kemampuan kita meningkat. Dan kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi jika kita mengasihi Tuhan, izinkan Roh Kudus untuk kita bertanya kepada Roh Kudus tentang apa yang bisa saya lakukan. Saya mau masuk dalam kasih Tuhan. Kemudian lihat apa yang Roh Kudus buat dalam hidup kita. Waktu kita kemudian menyerahkan kepada orang lain, waktu kita kemudian tidak berpikir, tidak menyelidiki, disitulah kita kemudian menolak kasih Tuhan untuk kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, bagi pelayanan dan sebagainya. Susah, ya memang susah. Kadang-kadang kita dibatasi dengan yang namanya, saya sudah melakukan banyak hal, tapi orang ini tidak pernah berubah. Apakah kita yang membuat orang itu berubah? Yang membuat orang itu berubah adalah dirinya sendiri dan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan punya waktu yang tepat. Ketika orang ini dapat menerima Tuhan, dan itu Tuhan lakukan melalui kita. Saya mengajak kepada kita semua untuk kita lihat apakah kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, apakah tindakan kita apakah tindakan kita dalam kita mengasihi Tuhan itu? Apakah kita sudah berbuat sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ukurannya tadi yang saya bilang, apa yang bisa kita lihat dan apa yang kita bisa berbuat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengasihi Engkau, tapi mungkin kami tidak tahu caranya. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami mau mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Pada saat kami meminta, Engkau akan memberikannya kepada kami. Hari ini Tuhan, tunjukkanlah kepada kami bagaimana caranya kami mengasihi Engkau. Dengan kasih agape dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mengasihi orang lain. Kami tidak mau mengasihi sesama kami dengan kasih yang bukan daripada kasih agape. Dan kami mau kasih itu kami alami terlebih dahulu. Kami tahu ada Roh Kudus dalam hidup kami. Mungkin dalam masa-masa yang lalu kami tidak mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam kami. Hari ini Tuhan, kami mau untuk membangun komitmen kami lagi. Kami mau untuk kembali Tuhan. So, kami tahu ketika Engkau mengasihi Petrus dengan berbagai macam kesalahan yang ia buat, Engkau pun mengasihi kami Tuhan. Ampuni kesalahan-kesalahan yang kami buat terdahulu, karena kami mau Tuhan sekarang mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami dengan kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, perbaharui komitmen kami. Amin. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum menerima perjamuan? Sudah terima semua ya?
dalam hidup kami, sehingga memampukan kami untuk mengasihi sama kami dengan kasih agape. Hari ini Tuhan, kami mau untuk lebih mengikat lagi persekutuan dengan Engkau, sehingga hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Angkat pasti di tangan kananmu di atas kepala. Percayakan Bapak Ibu Saudara bahwa hosti atau roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus yang diberikan kepada kita semua. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di atas kepala kita. Percayakan Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang ada di tangan kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan buat kita, sehingga kita dapat hidup di dalam kasih-Nya dan kita dapat mengasihi orang lain dengan kasih Yesus. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kami anak-anakmu mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kasih-Mu sangat tak terbatas, tak terhingga dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak bisa membalas segala kebaikan, kemurahan dalam hidup kami. Sampai diri-Mu sendiri Tuhan Yesus, Engkau salib, Engkau mati atas dosa untuk menembus dosa-dosa kami. Kami bersyukur firman-Mu sudah sampai kepada kami. Perjamuan kudus yang kami terima pada pagi hari ini menteraikan semua apa yang kami terima, baik firman-Mu maupun perjamuan kudus tubuh dan darah. Karena kami sadar kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu. Kami sadar kekuatan kami dalam perkataan firman-Mu Tuhan. Menteraikan semua dalam kehidupan kami. Dan kami tahu hari-hari ke depan ini bukan semakin baik menurut kacamata manusia kami. Rusia, Ukraina, habis-habis. Dunia terpengaruh, dunia bisnis dan semuanya terpengaruh global dunia ini. Oleh sebab itu Engkau adalah yang menciptakan langit dan bumi ini. Langit di atas tempat untuk bertahta, bumi dan tumpuan kaki-Mu. Dengan siapa kami harus takut Tuhan? Oleh sebab itu Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, baik kami yang hadir hari ini, pagi hari ini, maupun saudara kami tidak sempat hadir Tuhan. Kami percaya Roh yang sama menjamah kami semuanya, memampukan kami hidup untuk hari-hari ke depan. Kita percaya bahwa untuk Allah kita berancang satu-satunya kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami berdiri pada hari ini di hadapan-Mu. Kami tetap mempersembahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami imani bahwa semua hamba-Mu, nabi-nabi berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada bangsa Indonesia. Bahkan kasih Tuhan ada bangsa ini sehingga mempengaruhi bangsa-bangsa yang lain yang untuk bumi ini. Terima kasih Bapak. Urapi kami semuanya untuk berdiri hadapan Tuhan. Baik kami gereja Tuhan. Urapi kami semuanya supaya kami bisa berdoa biar bangsa Indonesia tetap dalam kendali dan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati perekonomiannya, berkati pendidikannya, semuanya tidak Tuhan berkati dari pusat kota negara kami Indonesia sampai seluruh wilayah yang ada. Tuhan berkati pemerintahan kami
dari Bapak Presiden kami, sampai semua RT RW bangsa ini, ya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kesehatan sempurna memberikan kepada mereka. Lebih dari itu roh takut akan Tuhan nyatakan atas mereka semua. Demikian Tuhan, kami tetap mendengar ada satu hal yang tidak menyenangkan kami dengar, yang coba-coba mengganggu kestabilan bangsa kami. Kami mohon campur tangan Tuhan. Hanya Engkau yang mengendali bangsa ini. Setiap rancangan jahat manusia yang menggoyahkan bangsa kami, yang menggoyahkan pemerintahan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Apapun namanya, siapapun mereka yang rencana jahat buat bangsa ini, kami patah, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih. Setiap manusia-manusia mencoba-coba menggoyahkan bangsa kami, menggoyahkan pemerintahan kami, kami percaya Roh Kudus membakar rencana mereka dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kota yang Tuhan beri pada kami, kota Sumbawa, Pulau Sumbawa yang berbeda. Tuhan memberkati pemerintahan kami, perekonomian semua. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih kami bersyukur semuanya. Terima kasih. Di awal mulai kami memberi persembahan perpuluhan dan persembahan. Kami percaya tugas kami hanya taat. Hasil dari ketaatan akan oleh Bapa di surga. Sehingga hari-hari kami ke depan pada pemerintahan melakukan amal perintah Tuhan. Kami percaya semua yang kami dapat ke depan adalah selalu yang terbaik karena Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu kemudian menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar di bulan Maret ini? Awal Maret, puji Tuhan kita masih dikasih diberikan kesehatan ya. Dan pengumuman singkat untuk kita pagi ini untuk nanti siang ibadah Roki masih kita laksanakan secara online. Jadi untuk minggu ini nanti setiap kelas akan dibagi, linknya diterima di masing-masing kelas. Yang kedua, untuk hari Rabu, sekali lagi kami sampaikan, kami himbau untuk seluruh jemaat semua berdoa, tidak sekedar untuk hanya diikuti oleh pelayan Tuhan. Sekali lagi, sumbau berdoa ini kami himbau semua jemaat ikut mengambil bagian dan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore via Zoom, dan linknya kami kirimkan setiap hari Rabu, Selasa atau Rabu ini. Jadi sekali lagi kami himbau untuk seluruh jemaat untuk mengikuti sumbau berdoa setiap hari Rabu. Yang pengumuman berikutnya, untuk minggu depan kita akan tetap beribadah di tempat ini dalam jam yang sama, yaitu jam 8 pagi hari Minggu. Dan kami infokan untuk saat ini Bapak Pemalang tidak ada di tempat. Kami mohon maaf karena beliau lagi tidak enak badan, jadi tidak bisa ikut beribadah dengan kita di pagi ini. Terus untuk yang ke berikutnya yang setiap awal bulan kita tetap mendoakan saudara-saudara kita jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang berulang tahun, baik yang berulang tahun kelahiran ataupun berulang tahun pernikahan. Jadi ada beberapa yang ada di sini, termasuk Pak Gembala dan Pak Wakil Gembala juga yang ada di sini, dan yang lain ada Ibu Ruth juga. Nah, yang lainnya ada Ibu Edi Sundarin ada ya. Ada yang ada di sini ada dua saja. Bapak Wakil sama Ibu Ruth Maria Magdalena. Dan kami mohon maaf kalaupun belum ada yang belum tercatat di depan, kami mohon maaf. Dan kita tetap akan berdoa bersama-sama. Dan yang berikutnya itu yang berulang tahun pernikahan.
Saya mengucapkan juga selamat ulang tahun pernikahan. Ada beberapa keluarga yang saya lihat ada di sini, ada Bapak Yayasan, Bapak Suwandi Suryawan bersama Ibu Yeni, dan termasuk pelayan Tuhan yang ada di depan, Bapak Daniel. Kalau nggak salah di sini juga ada Bapak Adi yang ada ulang tahun pernikahan di bulan ini. Dan ada yang lainnya tuh Bapak Yadi. Nah, itu mungkin yang saya ingat sementara ini. Ya, ada ya? Ya. Nanti kita akan bersama-sama berdoa untuk ulang tahun keluarga ini yang ada yang perak di bulan ini ya. Itu Bapak Suwandi Suryawan. Jadi selamat ulang tahun pernikahan kami sampaikan pada keluarga-keluarga yang berulang tahun di bulan ini. Dan untuk mendoakan kita memimpin doa bersama, saya beri kesempatan untuk Bapak Steve. Silakan Bapak Steve. Ya, semacam firman Tuhan untuk ulang tahun pernikahannya. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil dari payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas bumi sini, tidak atas Israel, atas saudara yang melakukan pernikahan pada pagi hari ini. Ya, oke. Saya percaya untuk ulang tahun kelahiran Amsal 3:16 dibaca sudah jadi rema ya, bahwa umur panjang di tangan kanan, kekayaan di tangan kiri. Jadi kalau minggu lalu Pak Abraham kalau kain itu biar untuk menjadi berkat buat orang lain, karena kalau kita pulang tidak apa katanya beliau. Oleh sebab itu mari makin berdiri yang ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Yang ada, yang tidak ada kita juga bahas semuanya. Terima kasih Bapa di surga untuk anak-anakmu, keluarga kerajaan Allah yang hari ini ulang tahun pernikahan. Terima kasih, mereka adalah imam, nabi dan raja dalam rumah tangganya. Anak-anakmu ini engkau percayakan istri dan anak-anak, bahkan cucu-cucu. Kami bersyukur penyertaan Tuhan itu sempurna atas anak-anakmu yang hari dan bulan ini ulang tahun pernikahan yang luar biasa. Kiranya anggur yang baru terus tercurah atas mereka. Mereka bisa atas sukacita kami upah dipakai atas mereka. Seperti firman di Mazmur 128 ayat 1-6. Kiranya itu menjadi rema dan hidup mereka dan menjalani kehidupan ini sehingga kenyataan yang menjadi sungguh berbahagia baik di bumi ini maupun sampai ketemu nanti atau bersama Bapa di surga hingga kekal. Terima kasih Engkau berkati ke rumah tangga mereka, Engkau berkati apa menjadi pergumulan ke depan, Engkau berkati usaha, pelayanan, dan semua yang mimpi-mimpi yang belum terjawab. Tuhan berkati mereka dan mereka tetap berterang dalam dunia ini, mulai dari rumah tangga maupun tetangga bahkan kota kami di mana kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Berbahagialah mereka yang
ulang tahun pernikahan hari ini, karena Engkau Tuhan menjadi payung kehidupan mereka hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Demikian juga ulang tahun kelahiran. Terima kasih, tambah hari, tambah bahagia. Bukan tambah mundur, sekalipun ukuran dunia tambah mundur, tapi bersama Engkau terus dibawa naik dan naik dan naik untuk tetap menjadi berkat buat dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kebahagiaan itu senantiasa ada bersama anak-anak-Mu yang senantiasa mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Terima kasih manifestasi seperti firman hari ini. Bukti kami takut akan Tuhan, kami mengasihi sesama kami. Bukti kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi sesama kami. Demikianlah perkataan firman. Kiranya demikian juga untuk umat-Mu, anak-Mu yang ulang tahun pada bulan ini. Terima kasih pihak kami yang ulang tahun yang hadir dan berkudi. Kiranya memberkati. Terima kasih dalam pribadinya dan berkat buat keluarga dan buat kami semua yang ada di gereja ini. Terima kasih Bapak di surga. Didoakan kiranya darah Yesus memprotek mereka semua, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Kami percaya darah Yesus membungkus dan memprotek. Tidak ada serangan tiba-tiba mengganggu mereka, karena Tuhan menjadi pengendali mereka. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Tuhan melindungi kita dari mara bahaya, dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita dapat menangkap apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita bukanlah hidup yang sia-sia, dan hidup kita bukanlah hidup yang kita hidupi dengan diri sendiri, tetapi hidup bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang kita rasakan tentang Tuhan, bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita, itulah yang kita bagikan kepada orang-orang, sehingga orang lain dapat merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Terimalah semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang sudah percaya katakan, yang sudah